Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat religi lensa Ramadan tahun 1446 Hijriah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Saya Janatun Umayyah yang ditugasi selaku host podcast kali ini akan memandu dan menemani sahabat religi sekalian bersama-sama menyimak materi dari narasumber. Dan sebagai narasumber podcast kali ini, beliau adalah Ibu Karomatun Nafi'ah, penyuluh Agama Islam KUA Kapanewon Serandaan. Beliau selalu dipanggil dengan nama Ibu Afing. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Afing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kesehatan selalu menyertai kita ya Bu. Kesehatan tetap harus kita minta, diusahakan dan dijaga nggih Ibu. Insyaallah. Ya. Nyun sewu Ibu, dalam podcast kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Ramadan, waktu untuk berubah. Ya. Mari kita mulai ya Bu. Sahabat religi, podcast kali ini kita akan bicara tentang momen Ramadan, waktu untuk berubah, dengan narasumber kita adalah Ibu Karomatun Nafi'ah, Sarjana Agama. Untuk itu, kepada Ibu Karomatun Nafi'ah kami persilahkan, monggo Ibu. Terima kasih Bu Janatun yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyam kama faradahu 'ala man qablana. Waj'alahu wasilatan littaqwa 'ala ibadihi shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama dimanapun berada yang dirahmati Allah, kali ini saya mengambil tema yaitu Ramadan, waktu untuk berubah. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena Ramadan adalah waktu yang sangat luar biasa, waktu yang dikenal oleh umat Islam sebagai bulan yang suci, bulan yang dimana di dalamnya pahala dilipat gandakan jika berbuat kebaikan. Itu sebabnya banyak umat Islam yang menjadikan momen Ramadan ini momen untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Berubah bisa berubah dengan berubah untuk bertambah maupun berubah untuk berkurang. Berubah untuk bertambah, mungkin bertambah giat dalam belajar ilmu agama, bertambah giat untuk beribadah, umpama sholat malam dan lain-lain sebagainya. Itulah di antara perubahan yang baik, karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena memiliki nuansa spiritual yang sangat menonjol, yaitu salah satu keistimewaan bulan Ramadan tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama' wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Ketika Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dirantailah setan-setan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah mungkin di antara kita mengapa bulan Ramadan itu kita harus berubah
ya. Ya. Nah, itu nih. Karena dalam Ramadan, di bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan ya. Di antaranya di bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk puasa ya. Puasa hanya ada di bulan Ramadan yang diwajibkan bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat maupun rukun berpuasa. Syarat berpuasa ya. Nah, orang berpuasa harus mampu, harus sudah balik ya. Wajib berpuasa ya. Dan banyak sekali ya. Kalau anak-anak itu juga baru latihan gitu ya, Bu? Kalau anak-anak latihan berpuasa ya. Dia sebenarnya tidak wajib tapi latihan ya. Tapi orang tuanya juga dapat pahala juga ya, Bu ya, karena sudah melatih anaknya gitu. Betul sekali Bu Janatun ya. Nah, di situ ya kita melatih anak-anak untuk menahan hawa nafsu, makan, minum dan sebagainya ya. Karena dalam pertama yaitu tadi di antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu pertama puasa. Ya. Yang kedua di dalam bulan Ramadan itu terdapat sholat tarawih, yaitu sholat tarawih yang namanya sholat tarawih, sholat sunat muakkad itu harus dijalankan sunnah, kalau tidak ya tidak apa-apa sebenarnya, tapi tidak mendapat pahala sholat tarawih tentunya ya. Karena dalam hadis juga disebutkan ya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bulan sholat tarawih biasanya orang-orang berduyun-duyun ke masjid untuk menjalankan sholat, karena sholat tarawih disunahkan berjamaah ya. Nah, biasanya sebelum bulan Ramadan sudah dipersiapkan agar nanti anak-anak maupun semua warga itu senang ke masjid. Biasanya sebelumnya kita mengadakan bersih-bersih masjid, bersih lingkungan. Keren juga dihias-hiasi itu masjid pakai lampu-lampu itu ya, Bu. Ya, dihiasi lampu agar mereka para jamaah nyaman dan senang pergi ke masjid. Semarak. Anak biasanya antusias ke masjid. Biasanya ketika sholat tarawih pun ada namanya jaburan ya. Oh iya, jaburan. Sebelumnya itu tadi ada takjil juga ya, Bu ya. Oh iya. Yang habis. Puasa, ada takjil buka puasa ya, untuk berbuka bersama. Kalau tidak bulan Ramadan dan tidak ada namanya takjil ya. Ya ada. Puasa ya puasa di rumah, sunat puasa Senin Kamis. Kalau di selama Ramadan biasanya ada takjil di masjid maupun mushola. Dan itu tadi sholat tarawih itu kalau di rumah tentunya tidak mungkin, kadang kurang semangat ya, Bu. Di rumah mungkin sholat 23 rakaat kok di rumah baru dapat 2 rakaat atau 4 rakaat mungkin udah capek. Ketika di masjid berjamaah bersama-sama untuk berubah, untuk sholat berjamaah yang biasanya tidak pernah ke masjid, karena bulan Ramadan kita berduyun-duyun ke masjid bersama-sama. Selanjutnya yang keistimewaan bulan Ramadan itu adanya iktikaf nih. Iktikaf itu salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah yang dilakukan di masjid untuk bermunajat nih. Iktikaf berdiam di masjid untuk berdoa, membaca sholawat,
membaca Al-Quran. Nah, itu yang penting kita tidak berbicara dengan sesama manusia yang tentunya yang berbicara yang tidak berguna. Kalau ketiduran itu gimana, Bu? Diam di masjid terus ketiduran gitu. Ya. Kalau ketiduran, tapi sebelumnya kita niat, nah niat iktikaf ketika masuk masjid berdoa, dan sebelumnya setelah berdoa kemudian niat saya masuk masjid mau iktikaf. Nah, waitu iktikaf sunnatal lillahi ta'ala. Insya Allah mungkin dengan duduk, ketika duduk membaca Al-Quran kok terkantuk-kantuk dan tidur beneran, ya insya Allah tetap mendapat pahala iktikaf. Ya. Itu dijangankan. Ya. Jadi yang penting kita niat. Nah, Bapak itu yang penting niat. Innamal a'malu binniat. Ya. Sebenarnya sangat menarik ya pembicaraan ini, tapi ada yang mau lewat sebentar, Ibu. Sahabat religi, kembali lagi bersama kita di Lensa Ramadan. Monggo Ibu Afing, kita lanjutkan. Ya, tadi tentang keistimewaan bulan Ramadan ya. Tadi sudah iktikaf, selanjutnya yaitu di bulan Ramadan adanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu selain berpuasa, umat Islam juga diwajibkan untuk berzakat fitrah. Zakat fitrah biasanya zakat ini dibayarkan pada akhir Ramadan. Jadi yang berkewajiban ya semua yang sudah ada, yang sudah lahir di dunia ya. Mungkin lahirnya pas maghrib ya, dapat sudah wajib zakat ya. Kewajiban dizakati karena anak baru lahir kan belum punya apa-apa, yang punya orang tuanya. Ya. Karena zakat termasuk salah satu yang untuk mensucikan harta kita dan juga mendatangkan keberkahan serta manfaat bagi sesama. Zakat memperkuat keimanan dan membantu meringankan beban saudara yang membutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu keistimewaan adanya sholat sunnah, ya, sholat sunnah selain sholat tarawih. Ya, itu ketika sholat sunnah yang dikerjakan di waktu Ramadan, itu pahalanya sama dengan pahala sholat fardu ketika di luar Ramadan. Kalau sholat fardu dilipat gandakan, ya. Ketika kita sholat, kita menjumpai bulan Ramadan, kita perbanyak ibadah sunnah, termasuk sholat sunnah. Selanjutnya yaitu mengejar malam Lailatul Qadar. Dalam Ramadan ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar ya. Sebutkan khairum min alfi syahr. Malam yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu seberapa, Bu? Banyak. 5 tahun. Nah, Bu Jana itu nomornya berapa? Masih muda Bu saya. Tuh, semoga
Amin, amin ya Kita Rabbal alamin. berusaha untuk yang ngantuk yo di lek-leke. Terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Biasanya Kanjeng Nabi itu ketika 10 terakhir bulan Ramadan selalu iktikaf nih sampai beliau meninggal itu. Yang selanjutnya yaitu kita dianjurkan untuk bertadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di masjid-masjid, di musola yang biasanya kalau malam jam 9 sudah sepi ya. Nah, kalau bulan Ramadan kali ini mesti ramai dengan bacaan Al-Quran, ramai dengan bertadarus Al-Quran. Karena Nabi zaman ketika dahulu pun setiap bulan Ramadan selalu bertadarus bersama malaikat Jibril. Nah, karena waktu Ramadan adalah waktu untuk nyetor, memperbaiki bacaan. Tapi kalau Nabi insya Allah sudah baik ya. Ya. Tapi Bagaimana itu Bu? Itu bagaimana bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? Apakah dapat pahala itu juga? mungkin ada simbah-simbah ya, yang sudah tua tapi beliau masih semangat, bisa jalan, bisa kemana-mana, tapi beliau dilalahnya kok nggak bisa membaca Al-Quran dan ingin sekali, senang sekali dengan bacaan Al-Quran. Nah, itu termasuk beliau sudah mendapatkan pahalanya Al-Quran. Ya, mungkin wah hari ini kok banyak ibu-ibu, anak-anak di masjid ini udah jam segini, jam 9 masih belum tidur. Wah, aku ini di rumah punya pisangnya saya rebus terus saya bawa ke sana. Insya Allah itu juga termasuk mendapatkan pahala ketika di musola, di masjid beliau memberikan makanan. Nah, tentunya yang menerima senang ya, alhamdulillah dapat teman untuk membaca Al-Quran. Nah, temannya tadi rebusan pisang. Nah, itu dan bapak ibunya tadi berusaha ikut mendengarkan bacaan tadarus Al-Quran. Nah, itu tambah lagi pahalanya luar biasa, banyak sekali pahala bersedekah juga pahala mendengarkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah. Nah, di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Afdhalus sedekahun fi Ramadan. Sedekah yang sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Karena dengan sedekah kita akan meringankan kepada saudara kita dengan takjil yang biasanya di rumah. Kalau mungkin di rumah sendiri ya kita ke masjid, dapat bareng-bareng tadi sedekah, dapat takjil dimakan bersama-sama. Dan biasanya kalau bulan Ramadan itu ketika kotak-kotak amal, nah itu kalau Jumat mungkin selama sebulan itu dapatnya sedikit, tapi ketika bulan Ramadan alhamdulillah berkah Ramadan berlipat ya Bu. Berlipat itunya hasil dari dana tadi ya. Ya, dana sedekah tadi. Nah, mereka tahu pahala sedekah di bulan Ramadan makanya berubah untuk yang lebih baik. Itu Ibu diantara tadi keistimewaan Ramadan. Mungkin tadi Ibu mengatakan bahwa Ramadan itu waktu yang tepat untuk berubah itu, mungkin alasannya apa ya Bu? Ada beberapa alasan mungkin dalam waktu yang tepat itu. Ramadan kenapa dikatakan tadi waktu untuk berubah ya? Satu yaitu meningkatkan kesadaran diri ya. Kita sadar nih sebagai umat manusia
Ramadan menjadikan kita, ya Allah, saya itu banyak berdosa, bisa merenung ternyata saya sebagai manusia banyak berdosa, banyak bersalah, masa lalu saya mungkin banyak salah. Makanya kita berusaha untuk merubah kesalahan-kesalahan tersebut dengan berbuat kebaikan, dengan tidak mengulangi lagi, ya, dengan bertaubat di bulan Ramadan ini. Juga yang kedua yaitu memaafkan diri sendiri dan orang lain. Nah, kadang kita dan banyak sekali orang yang mungkin dendam dan bermusuhan dengan sesama. Nah, itu di bulan Ramadan kita berusaha untuk melepas dendam tersebut dan memberikan ampunan kepada yang kita musuhi tadi. Nah, tapi sebenarnya itu kadang susah mungkin sudah bertahun-tahun, setahun yang lalu kita berbuat baik tapi ternyata dimusuhi, akhirnya mungkin dengan kita akhirnya merasakan dendam yang sulit untuk dilepaskan. Tapi karena kita tahu pahalanya di bulan Ramadan, nah kita akhirnya bisa melepaskan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan mungkin juga kita bisa mengingatkan sama saudara kita yang kita tahu itu sudah lama, berbulan-bulan kok mendiamkan saudaranya, kita berusaha untuk menasihati. Tapi ya kadang kalau dinasihati malah kita sendiri yang dimusuhi, ya betul ya. Ya, betul. Ya, kita berdoa saja semoga mereka yang seperti itu segera mendapatkan hidayah dan bisa memaafkan sesamanya. Itu. Yang selanjutnya, mengapa kita harus berubah di bulan Ramadan ini? Itu diantaranya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meningkatkan spiritual, kualitas ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Nah, biasanya di bulan Ramadan tadi seperti yang tadi kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, sholat sunat yang lainnya selain sholat tarawih tentunya, dan juga biasanya yang kita suka marah-marah. Nah, itu di bulan Ramadan kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan mengendalikan hawa nafsu, berlatih lebih sabar selama Ramadan kita berusaha untuk menghilangkan menjalankan sesuatu yang baik-baik yang memperbaiki diri. Karena tadi kan setan-setan juga sudah dibelenggu ya Bu ya. Berarti kalau masih ada yang melanggar itu apa setannya itu ada yang itu tadi lolos gitu ya. Nah, gimana itu? Sudah sebulan padahal setan sudah dibelenggu, tapi kenapa kok masih berbuat maksiat? Itulah orang yang merugi. Puasa tapi tidak mendapat pahalanya puasa. Karena ada orang yang merugi ketika berpuasa kok tidak dapat pahala puasa, yaitu diantaranya yaitu tadi orang yang tidak bisa menjaga lisannya, lisannya selalu ghibah, padahal ghibah itu menghilangkan pahala puasa. Akhirnya puasanya tahu dia puasa, nggak makan seharian, ikut sahur, ikut sholat tarawih tadi ikut niat puasa, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu karena ghibah, karena masih menjalankan atau malah tidak hanya puasa dan tidak maaf Ibu, sahabat religi semuanya, sebenarnya sangat menarik ya pembicaraan ini, tapi masih ada yang mau lewat.
Sahabat religi Lensa Ramadan, kembali lagi bersama kita dalam acara Lensa Ramadan. Monggo Bu Afing, kita lanjutkan lagi. Ya, tadi kita terputus ya Bu ya, untuk masalah orang yang merugi ketika puasa, Ramadan, ketika puasa tidak mendapatkan pahala ya, karena pahala kecuali lapar dan dahaga. Itu tadi puasa tapi tidak menjalankan sholat, nah itu banyak loh teman-teman. Iya. Puasa, ikut tarawih, ikut takjilan, nah buka bersama-sama, tapi itu tadi enggak sholatnya setahun sekali Bu, pas Ramadan. Sholatnya seperti itu nih, tidak, padahal itu wajib nih. Juga yang selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama manusia, serta memperbaiki hubungan yang rusak. Di bulan Ramadan ini kita mempunyai rasa empati, ikut merasakan kelaparan orang yang emang benar-benar lapar, dan kita laparnya karena emang disengaja karena emang kita puasa, niat puasa, jadi kita bisa merasakan ya Allah betapa kasihan orang-orang yang benar-benar tidak punya. Misalnya kita mempunyai empati, kita untuk bisa berbagi kepada sesama, dan alhamdulillah di DWP Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini juga sudah melaksanakan ini yang namanya TOR. Apa itu Bu, TOR? Takjil on the road. TOR. Beberapa tahun ini menjalankan itu setiap Jumat selama bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah terlaksana dan luar biasa antusias ibu-ibu dalam memberikan takjil, dapat banyak sekali 1.000 lebih takjil itu. Itu dari ibu-ibu Dharma Wanita ya Bu ya? Ibu-ibu Dharma Wanita juga dari instansi-instansi gitu. KUA itu berapa, dari MTS, MA, dan juga banyak dari pribadi seperti itu. Karena beliau memang ingin berbagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, seperti itu. Mungkin ada lagi? Untuk yang selanjutnya yaitu di bulan Ramadan ini kenapa kita harus berubah, yaitu karena kita merasa untuk banyak dosa kita berdoa menghapus dosa-dosa kita. Ramadan juga akan rugi orang yang di bulan Ramadan kok tidak mau minta maaf kepada Allah, yang tidak mau bertobat kepada Allah, itu juga akan merugi. Hanya di bulan Ramadan kita harus berusaha sebisa mungkin ketika kita keluar dari Ramadan, dosa kita terhapuskan, bagikan anak yang baru lahir. Mungkin dari semua itu tadi, bahwa di bulan Ramadan itu ada banyak sekali amalan-amalan di dalamnya ya Bu. Ada puasa, sholat taraweh, iktikaf, tadarus, terus dan lain sebagainya tadi ya Bu. Mungkin Ibu bisa menyimpulkan semua itu. Dalam Ramadan ini kita sebagai umat Muslim diharuskan untuk berubah untuk yang lebih baik. Untuk itu perlu dicatat betapapun istimewa dan utamanya Ramadan hanyalah salah satu momentum istimewa bagi setiap upaya perubahan menuju kondisi
menuju kondisi yang lebih baik dan lebih diridhoi Allah, dan itu bukan satu-satunya. Masih banyak momentum lain, bahkan setiap saat mestinya menjadi momentum perubahan selama ada niat, kemauan, tekad, dan kesungguhan. Tentu tidak boleh mispersepsi sehingga menganggap jika seseorang ingin berubah menjadi lebih baik, ia harus menunggu sampai Ramadan tiba. Tidak, gitu ya. Justru prinsip yang harus diyakini dan dipegangi yaitu siapapun yang ingin mau berubah, ia harus melakukannya saat ini juga, tidak harus menunggu dan tidak harus ditunda-tunda lagi, termasuk tidak perlu menunggu datangnya bulan Ramadan, karena tidak ada seorang pun yang tahu nih, mungkin tahun ini kita masih hidup, tahun ini kita masih punya kesempatan, masih bisa puasa. Nah, belum tentu nih bulan tahun depan Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa lagi. Dan semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan. Amin. Kita bisa melaksanakan Ramadan tahun ini dengan sempurna, dengan amin. Sunah-sunah dan tentu kewajiban kita sebagai seorang muslim berpuasa penuh, sehingga kita mendapatkan ridho, ampunan, dan amin. Itu Jonathan dari kami. Iya. Ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan tentang topik ini ya Bu. Tapi tentunya kita juga harus memperhatikan keterbatasan waktu yang ada. Untuk itu podcast kali ini akan kita akhiri, dan sekali lagi kepada Ibu Karomatun Nafiah atau Ibu Afing selaku narasumber kali ini, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan penjelasannya tentang topik kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pencerahan untuk semua sahabat religi dan kita semua. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Janatun Umayyah selaku moderator atau pemandu acara ini, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.